Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman dengan NIM 220601110103 dari jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dengan video ini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Kamil Zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya di sini saya akan menjelaskan tentang materi penegakan hukum. Kita tahu penegakan hukum itu apa? Penegakan hukum itu merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Pada hakikatnya, penegakan hukum yaitu merupakan proses perwujudan ide-ide yang diharapkan masyarakat, yaitu proses seperti dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal keberhasilan. Adapun yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, banyak faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor ini mempunyai hubungan saling berkaitan dengan eratnya yang merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum itu sendiri. Adapun teori penegakan hukum menurut Surjono Sutanto itu ada 5 faktor penegakan hukum. Yang pertama, faktor hukumnya itu sendiri yaitu undang-undang, faktor penegak hukum, terus faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Sebelum itu kita harus tahu dulu faktor hukumnya sendiri. Faktor hukumnya sendiri yaitu undang-undang, yaitu merupakan suatu praktek menyelenggarakan penegakan hukum di lapangan. Seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Yang kedua, faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk ataupun menerapkan hukum, yaitu salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum yaitu mentalitas atau kepribadian dari seorang penegak hukum itu sendiri, penegak hukumnya sendiri. Jadi dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat, dan diaktualisasikan. Yang ketiga, faktor sarana atau fasilitas mendukung. Itu juga sangat penting ya, sarana fasilitas yang mendukung, yaitu mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, dan organisasi yang baik, dan peralatan yang memadai. Jadi penegakan hukum itu tidak dapat berjalan dengan lancar, dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya gitu. Jadi penting banget itu. Habis itu faktor masyarakat, itu yakni lingkungan di mana hukum tersebut itu berlaku atau diterapkan. Masyarakat mempunyai andil penting atau pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum. Sebab penegakan hukum itu berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat itu sendiri. Jadi tujuan untuk masyarakatnya lagi gitu. Jadi semakin tinggi kesadaran hukum, maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum itu berjalan dengan baik gitu. Habis itu yang kelima, faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Jadi kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Hukum yang tertulis perundang-undangan harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat itu sendiri. Jadi dalam penegakan hukum semakin banyak penyesuaian antara peraturan, perundang-undangan dengan kebudayaan itu sendiri, budaya masyarakat, maka akan semakin mudah menegakkannya. Oke, selanjutnya ada pun tujuan penegakan hukum, yaitu untuk menyusun peraturan hukum
demi terciptanya ketertiban, keadilan masyarakat. Apa yang tertera dalam peraturan hukum itu pasal-pasal hukum atau pasal-pasal hukum material seyogyanya itu dapat terwujud dalam proses pelaksanaan atau penegakan hukum yang terjadi di Indonesia atau di masyarakat. Dengan kata lain, penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajibannya. Oke. Itu selanjutnya pembahasan tentang konteks kontemporer. Konteks kontemporer adalah konteks masa kini. Jadi konteks kontemporer ini itu konteks hukum melibatkan berbagai tantangan atau dinamika yang kompleks pada masa kini untuk menegakkan hukum itu. Dengan kata lain, penegakan hukum bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum itu yang terjadi pada masyarakat, sehingga masyarakat merasa dia memperoleh hak-haknya. Oke, yang tadi sudah dijelaskan, untuk memperoleh hak-hak dan kewajibannya dalam masyarakat. Adapun dalam penegakan hukum itu ada pun 3 unsur yang harus diperhatikan ketika menegakkan hukum, yaitu pertama itu kepastian hukum, yang kedua kemanfaatan hukum, yang ketiga yang terakhir keadilan. Yang pertama kepastian hukum. Penegakan hukum adalah kepastian hukum. Jadi penegakan hukum ya artinya kepastian hukum ya pada umumnya hakikatnya itu untuk perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang. Jadi gitu. Yaitu yang kedua kemanfaatan. Aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya harus mempertimbangkan agar proses hukum tersebut dapat menghasilkan manfaat yang banyak itu bagi masyarakat gitu. Harus bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan yang banyak bagi manusia. Yang ketiga keadilan. Keadilan merupakan unsur yang terpenting dalam suatu hukum. Karena dalam menegakkan keadilan itu dalam pelaksanaan penegakan hukum itu harus bersikap adil. Jadi ketika pelaksanaan hukum yang tidak adil akan mengakibatkan itu keresahan masyarakat, sehingga wibawa hukum atau aparat atau yang melaksanakan itu akan luntur di masyarakat. Selanjutnya, konteks pembangunan negara hukum yang berkeadilan. Kita harus tahu konteks pembangunan negara hukum yang berkeadilan itu yaitu upaya untuk menciptakan sistem hukum yang adil dan setara bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali mau siapapun. Konteks ini membutuhkan sistem hukum yang kuat, independen, dan berdasarkan aturan yang berlaku secara universal. Tujuan utama dari pembangunan negara hukum yang berkeadilan adalah untuk memberikan keamanan dan perlindungan yang setara bagi seluruh warga negara tanpa membedakan latar belakang, baik sosial, agama, etnis, dan jenis kelamin. Adapun beberapa karakteristik dalam pembangunan negara hukum yang berkeadilan, antara lain yang pertama kedaulatan hukum, yang kedua independensi sistem peradilan, yang ketiga perlindungan hak asasi manusia, yang keempat transparansi dan akuntabilitas, yang terakhir kesetaraan dan keadilan. Oke. Kedaulatan hukum. Maksud dari kedaulatan hukum yaitu mengacu pada prinsip bahwasannya hukum adalah otoritas tertinggi dalam suatu negara, termasuk di atas pemerintah dan individu. Artinya, semua orang termasuk pemimpin atau pemerintah harus tunduk pada hukum yang berlaku. Tidak ada yang dikecualikan dari hukum tersebut. Jadi, keputusan dan tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum yang ada, hukum yang berlaku. Yang kedua, independensi sistem peradilan. Ini independensi sistem peradilan yaitu merupakan suatu prinsip yang penting dalam membangun negara hukum yang berkeadilan. Hal ini mengacu pada pemisahan kekuasaan antara kekuasaan yudikatif, peradilan, dengan kekuasaan eksekutif dan legislatif. Hakim dan sistem peradilan harus bebas dari pengaruh apapun, baik orang lain ataupun pemerintahan ataupun kekuatan politik ataupun yang lainnya, sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya
dengan secara adil dan objektif. Yang ketiga, perlindungan hak asasi manusia. Ini merupakan suatu prinsip yang harus diterapkan dalam pembangunan hukum negara yang berkeadilan, karena negara harus menjamin dan melindungi hak-hak dasar setiap individu seperti kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, hak atas kehidupan, hak pribadi, dan hak untuk mendapatkan keadilan. Habis itu hukum dan sistem peradilan harus melindungi dan menegakkan hak-hak ini tanpa diskriminasi. Selanjutnya, transparansi dan akuntabilitas. Transparansi dan akuntabilitas adalah karakteristik penting dalam pembangunan hukum yang berkeadilan. Transparansi ini berarti proses pemerintahan dan pengambilan keputusan harus terbuka. Jadi hukum itu harus terbuka gitu dan dapat diakses oleh publik. Informasi yang berkaitan dengan tindakan pemerintah harus tersedia secara luas dan dapat dipahami oleh masyarakat. Akuntabilitas mengacu pada kewajiban pemerintah dan pejabat publik untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka gitu. Jadi mereka harus dapat dipertanggungjawabkan jika melanggar hukum atau melanggar hak-hak individu. Yang terakhir, kesetaraan dan keadilan masyarakat. Ini adalah prinsip penting dalam pembangunan negara hukum yang berkeadilan, karena harus diterapkan secara adil dan setara kepada semua golongan atau semua individu tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, status sosial, dan faktor diskriminasi lainnya. Tidak ada individu atau kelompok yang dikecualikan dari perlindungan hukum atau mendapatkan perlakuan khusus secara sewenang-wenang.